penasaran apa sih yang rahasia yang membuat seorang Ari Wibowo nih ya, dari yang Ari Wibowo dulu sampai sekarang nih gini-gini aja kayak oleh bilang kita Dracula gitu ya, vampir nggak tua-tua, gimana mas? Ya, Punten kayak gitu. pertama sih jaga kesehatan, olahraga, diet yang benar. Jadi emang saya juga nggak ngerokok, ya kan. Berusaha untuk tidur, berusaha untuk tidur 8 jam, tapi biasa agak susah. Olahraga rutin, teratur, sama pikiran, gitu. Jadi saya baca jangan terlalu pusingin esok hari karena esok hari punya problemanya sendiri. Jangan terlalu pusingin masa lalu karena itu sudah di belakang kamu. Tapi ya kita hidup dengan ucap syukur aja hari ini kita masih bisa melakukan yang terbaik gitu. Jadi ya aku percaya sama itu. Jadi nggak mau terlalu pusingin ke depan atau ataupun masa lalu. Jadi supaya pikiran kita juga nggak terlalu beban. Iya. Oke, mas, benar nggak sih pola makan yang terjaga itu kunci nomor satunya sebenarnya nggak sih mas? Oh iya, sangat. Karena saya ngeliat teman-teman saya banyak banget yang di usia saya tapi udah gendut, udah dan itu semua tuh kembali ke diet kita juga, ya kan, ke makan kita juga, ke olahraga kita, aktivitas kita. Memang sih semakin usia kan udah pasti semakin sibuk kerja segala macam, mungkin waktu untuk olahraga nggak sebanyak dulu, tapi ya memang harus dipaksakan sih, gitu. Udah macet nih, udah jam macet. Iya. Oke, Ya. mas tadi yang mas Ari bilang memang pola makan nomor satu ya. Pola makan, olahraga, pikiran. Nah, tadi mas Ari bilang dibanding mas Ari ya, teman-teman seusia sudah banyak yang maaf ya, terjangkit penyakit ada aja. Iya. Apa sih mas yang menyebabkan mungkin dari pola makannya kah atau pola gaya hidupnya mungkin? Kayaknya sih satu paket ya. Satu paket. Pikiran itu menyebabkan kanker. Kegemukan, lemak karena kurang olahraga atau karena salah makan, ya kan, pola makan yang nggak benar itu juga menyebabkan berbagai macam sakit penyakit. Jadi aku rasa itu sih semuanya sih, sama active lifestyle. Active lifestyle. Mas, boleh tahu pola diet seorang Ari Wibowo itu seperti apa sih makanannya? Split dong mas. Kalau sekarang karena saya sudah single parent dan saya juga bekerja, jadi mungkin nggak ada yang masakin juga kan. Jadi sekarang tuh saya lebih sering pakai kayak ini sih, lebih sering pakai catering yang memang makanan sehat, tapi sehatnya masih bukan yang sampai nggak pakai garam, nggak pakai apa, jadi tetap masih enak dimakan gitu. Gitu. Itu mas Ari sendiri tipikal orang yang picky eater gak sih, maksudnya kayak minyak nggak minyak tapi iya, saya juga nggak terlalu mengkonsumsi gula, jadi saya biasanya menggantikan dengan stevia. Kemudian juga yang berminyak itu saya kurangin, ya kan. Dan saya intermittent fasting. Jadi saya itu yang 16/8. Jadi 16 jam fasting, puasa, 8 jam makan. Jadi saya biasa skip sarapan, saya makan siang dan makan malam gitu. Jadi sarapan paling cuma ngopi. Mas, iya. Pola hidup saat ini sudah ditularkan belum sih ke anak-anak nih? Sudah. Mereka anak-anak saya dua-duanya rajin nge-gym, badannya udah bagus. Saya malah kalah waktu dulu, ya karena kan fasilitas mereka yang mereka dapatkan sekarang kan beda sama waktu kita masih muda kan. Jadi ya tentunya kita ingin memberikan yang terbaik, jadi contoh yang baik juga, dan kelihatannya sih mereka akan lebih sehat lagi dari aku. Berarti Mas Ari enjoy ya, maksudnya kan ada
enjoy, si. Apa yang menikmati masa mudaku gitu? Oh enggak. Mereka olahraganya rajin, mereka eh, takut akan Tuhan juga. Mereka malah si Kenzo hobi masak, jadi dia sendiri yang kasih tahu, Dedi jangan pakai minyak ini, bagusnya tuh pakai ini lebih sehat ini. Jadi lebih aware, ya mungkin karena anak sekarang kan juga mereka ada internet segala, jadi jauh lebih gampang untuk mencari informasi, iya. Nah, bicara soal itu nih yang sudah beranjak dewasa, aku mau Baru 15 sih, ya, 15 sih. apa Jangan dong, jangan cepet-cepet dewasa. kenal apa kayak sebagai orang tua ada ketakutan nggak sih mas? Kayak, aduh anak bukan ketakutan sih kayak Enggak, saya untuk anak-anak saya nggak ada ketakutan sama sekali karena mereka dua-duanya sifatnya udah sangat dewasa untuk usianya. Eh, Terlihat juga kemarin saat proses perceraian juga mereka dua-duanya perilakunya juga sangat dewasa, sangat mengerti, memahami, dan sangat suportif ke kita berdua, ke saya dan mamanya mereka. Jadi ya saya lihat sih mereka tuh sudah mature untuk bisa untuk bisa bertahan hidup sih. Iya. mas sedikit dong tentang Enzo yang sudah dewasa ini ada katanya lagi dekat dengan Lovely ini anak Angel Tanamoy dan Mas Ari seperti apa sih sebagai orang tua sudah dikenalin belum sih mas sama Lovely sendiri mas? Oh, sama Lovely udah deket juga sama Lovely, udah sama kemarin juga diundang ulang tahunnya Angel, sama suaminya juga kita sama-sama bareng-bareng merayakan, jadi udah deket sih. Iya. Mas boleh dong, ini kan menarik ya maksudnya mungkin karena dua-duanya ayah yang punya public figure ya Uh-uh. jadi banyak yang positif sih ya. Oh iya. Iya. Dan kalau boleh tahu sudah sejak kapan sih mas Lovely dan Enzo sendiri? Aduh, saya nggak mau bahas soal itu, kan urusannya mereka ya. Kita nggak mau terlalu ikut campur. Cuman yang pasti kita sebagai orang tua, karena mereka kan juga masih di bawah umur, kita juga jaga supaya mereka dekat pacaran nggak masalah kok, boleh, tapi ada batasan-batasannya gitu. Dan itu saya dan Mbak Angel kita sama-sama terapkan. Batasannya seperti apa sih mas Ari? Misalnya Ya harus pulang jam berapa gitu ya. Kalau misalnya iya dong tetap iya. kalau dari mas Ari sendiri menilai Lovely itu anaknya seperti apa sih mas? Anaknya baik banget. Dia juga yang mungkin pertama mengajak Kenzo untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, untuk baca Alkitab gitu. Jadi ya Kenzo bisa jadi seperti sekarang, ya itu juga sedikit banyak ada peran dari Lovely juga. Makanya saya melihat mereka pacarannya tuh sehat, positif, nggak macem-macem, dan ya makanya saya nggak masalah gitu. Gitu. Oke, aku mesti kerja dulu. Thank you. Makasih ya mas Ari. Good. Nah, udah datang sekarang. Oke Bunda, gimana kemarin yang udah seperti apa sih Bunda makna ulang tahun Bunda di tahun? Ya, mana ulang tahun, tentunya dengan bertambahnya usia, pikiran kita semakin dewasa, emosional kita lebih terkontrol, dan tentunya kalau bisa harus lebih sehat dan lebih dewasa dalam mengatasi semua hal itu sih. Kalau untuk bisnis mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, meskipun di tahun-tahun terakhir ini kayaknya benar-benar bikin kusut gitu. Kenapa banyak menghela nafas nih Bun? Enggak apa-apa. Bun, kalau boleh tahu ini ulang tahun keberapa sih Bun? Ya tentunya udah di atas kepala
kepala 4 lah, jadi kita harus lebih banyak iman dan Islamnya. Kayak saya ini kan kadang-kadang juga masih ada yang kurang-kurang, jadi harus dipenuhin. Itu sih kalau saya sekarang ini. Dan mungkin dalam waktu dekat pengennya umroh gitu. Oke. Ada kado spesial mungkin udah punya semua ya, tapi kado itu kan nggak harus barang. Apa sih Bu yang menjadi kado spesial? Ya, kado terindah tentunya ya dari suami lah. Doa suami, doa ibu itu penting buat saya, karena kan keduanya adalah orang yang aku anggap yang paling berharga dalam hidup. Jadi ya tentunya doa dari keduanya udah pasti itu yang aku harapkan. Itu sih. Oke Bun, kemarin sempat dapat surprise berupa prank antara Mas Adam dan Mas Ivan kerjasama. Seperti apa, boleh ceritain dong Bun? Untungnya Mas Adam itu nggak pakai handuk. Coba buka pintu, aktingnya ditambah ya, dia gendong anak pakai handuk. Bayangin di kamar lagi ngapain coba tuh. Untungnya masih utuh ya. Jadi kemarin itu sempet aku labrak di HP itu udah tak marah-marahin, tek ngamek kurang golek, kalau orang Jawa itu udah habis-habisan. Jadi nggak dibales gitu. Jadi ceritanya tuh awal kronologisnya adalah saya kan udah di rumah tuh, udah pakai daster karena jam berapa ya, jam 1 siang, jam 2-an lah. Habis beli baju, sampai rumah kok ngantuk. Akhirnya aku mau tidur, udah pakai ganti daster, di telepon lah si anak. "Mah, papa lo mah," katanya. "Kenapa nak?" "Papa ini nganterin aku nge-gym, tapi aku kok di drop di lobi mah." "Di lobi mana?" "Lebih hotel depan itu loh mah, di intercon," katanya gitu. "Terus ngapain papamu?" "Iya, papa itu kayaknya alasannya ke toilet, tapi aku tengok kok kayaknya itu, kayaknya dia janjian mah sama seseorang mah di kamar mah." "Kamu nomor berapa?" "Itu nggak tahu, coba cek aja mah. Aku ini nungguin, aku nggak enak sama teman-temanku, aku ini ditungguin sama temanku mah," katanya gitu. "Aku kan mau nge-gym mah, nggak enak main ini ditungguin gitu." "Ya udah tunggu bentar." "Emang papa ngomongnya apa?" "Kok aku nggak tahu mah, tapi aku ini kalau di hotel kan aku belum pernah masuk hotel. Di sini arahnya kalau mau nge-gym kan aku malu mau tanya-tanya mah gitu. Sama papa disuruh nungguin tapi kok nggak datang-datang. Udah berapa lama?" "Udah lama mah, ini udah sejam lebih loh aku nungguin di lobi." "Masa?" katanya gitu. "Ayo mah cepetan kesini mah," gitu. "Ya tunggu. Udah. Gimana tuh perasaan sebelum nyampe hotel, terus Bunda nggak ada? Udah gini. Ya dibalas sama si kumis. "Kamu di mana?" gitu. Adam, kumis. "Ngos, brengos. Ming, Suming." Aku bilang gitu. Semua panggilan, nggak dijawab. "Kamu ini bikin orang emosional. Kamu ngapain? Anakmu kamu tinggal terus kamu kemana? Handphone nggak diangkat, dipateni. Awas kamu ya," gitu. "Jangan macem-macem ya sama aku ya," gitu. "Ini tensi udah naik, kamu jangan cari perkara sama aku," gitu. Udah kayak lawan, udah siap. Kecil baku hantam ya? Oh, bukan lagi. Tapi nggak ada kecurigaan ya Bunda? Enggak. Sumpah, actingnya Mas Adam sama Mas Ivan juga di telepon tuh. Ini sumpah demi Allah, mungkin karena beberapa hari itu kondisi ini otak lagi nggak beres kan. Begitu banyak masalah dan juga banyak kerjaan, terus ada urusan pajak dan lain sebagainya kan. Ya otak ini butek. Sampai yang namanya Mbak Dewi itu, orang aku ya. "Udah tuh bentar ya, aku mau perawatan dulu ke klinik RH," katanya gitu. "Oh iya, balik wae klinik." Itu saya. Enggak juga itu hari Minggu. Mana ada klinik buka. Aku enggak nge. Saking udah pikiran kemana-mana ya. Bolak-balik ke klinik kayak ngono. Ini aku aja udah berbulan-bulan enggak ke klinik, kamu ke bolak-balik ke klinik. Ya udah sana. Akhirnya sampai di hotel deh Bu. Sampai di hotel udah aku tanya reception. Mau tanya atas nama Pak Adam ada enggak?
Saya cek dulu ya Bu, kayaknya tidak ada ya Bu. Kan nggak ada loh, Papa nggak cekin gitu. Tapi tadi ada Ma, si mbaknya itu loh nyerahin kertas gini Ma, kayak kartu gitu Ma. Terus aku balik lagi lah ke reception, Mbak mau tanya, tadi kata anak saya di reception ada suami saya. Oh, kayaknya namanya Pak Adam tuh sana enggak ada. Udah aku duduk kan, lanjut SMS-an. Makin kesel nggak dibalas sama ibu dia. Jadi akhirnya si mbak-mbak resepnya nyamperin aku. Mohon maaf Ibu Inul, kalau atas nama Pak Adam tidak ada. Kalau atas nama Bapak Sumingarto, iya itu suami saya itu. Ini. Kan dikasih kartunya nih. Maaf ya Bu, kalau namanya Pak Adam nggak ada, tapi ini atas nama Bapak Sumingarto bener ya? Iya itu suami saya. Udah langsung tak saut aja, aku langsung masuk lah. Nomornya ini, masuk ke lift itu lift penuh ya, tak serondol wae, nggak taunya masuk, tit, udah keluar lagi. Jantung gimana tuh? Jantung aman Bu, jantung. Bukan aman lagi, udah nggak aman say. Tunggu pembalasanku. Gitu, akhirnya aku gedor-gedornya juga udah emosional, jangan brok gitu. Namanya bel itu tung. Ya Allah, aku nggak sadar kalau itu hari Minggu ya. Ternyata aku dikerjain sama tim dapur ngebor, sama teman-temanku arisan zaman lawas. Ya udahlah ya. Terima kasih. Tapi di situ juga karena memang pikiran juga lagi nggak enak ya. Udah semua pada ketawa-ketawa, aku tuh masih nangis, masih nggak bisa memaafkan gitu loh kalian nih ya, masih sempetnya ya orang lagi pikiran lagi butek gini dikerjain gitu. Yang lain pada heboh-heboh, aku sama Mas Adam diciumin masih aja juga, air mata masih netes terus. Sama Ivan udah mah ya udah tapi kan ya udah gitu. Nyangka gak pun Mas Ivan sama papanya bisa seapik itu acting dan alur ceritanya. Enggak, aku enggak nyangka karena kan malam itu jam 12 aku masih dikasih kue sama mereka berdua, tapi kan ya udahlah itu gitu. Udah gak ada gimmick lagi. Enggak ada gimmick, enggak ada prank. Udah malam itu udah selesai. Biasanya kan gitu, jangan dianeh-anehin ya. Terus udah umur enggak usah pesta-pesta meriah apalah itu gitu. Cuma kadang-kadang teman-temanku yang jahil gitu suka ngerjain. Kalau tahun lalu itu kan aku juga dikerjain tuh. Waktu itu juga urusannya pas 21 Januari. Nah, itu dia. Aku dipanggil pajak. Dibawa kantor ke pajak. Beneran sumpah. Tahun lalu. Kan aku dipanggil tuh sama orang pajak. Ini katanya harus bayar ini. Udah di sidang aja gitu. Gak tahu itu kayaknya orang pajak juga ngerjain saya apa gimana. Tapi gak ada yang ngomongin ulang tahun. Cuman Mbak ini harus bayar loh. Mbak ini harus ini. Iya Pak nanti saya selesaikan. Ini karaoke yang ini belum bayar nih. Ya nanti saya selesaikan Pak. Ini TV yang ini belum ya. Kayaknya ini. Iya Pak kalau memang ada kekurangan biasanya TV itu memang pembayarannya kadang-kadang ada yang 5 bulan baru ditransfer gitu. Baru juga dikasih buktinya apa segala macam. Pajak penghasilan ini gitu. Ya udah kalau gitu nanti tolong selesaikan ya Bu Inul ya gitu. Nah sampai ini udah stres nih Mbak, kalau urusan pajak kan stres tuh. Pulang lah. Pajak tuh langsung ganggu pikiran seorang Bunda Inul. Iya aku kan orangnya yang taat pajak ya, jadi nggak mau ada yang terlewatkan gitu. Makanya aku mikir sih ngendi lo ya. Ayo tolong beresin lagi. Udah emosional di kantor udah marah-marah apalah gitu. Tolong siapin berkasnya itu karaoke kenapa gitu pokoknya. Terus akhirnya ternyata konsultan pajakku itu juga kerjasama sama Mbak Dewi sama orang aku. Bu Ratu, aku kok ya kepengen makan Bu Ratu, temenin Bu Ratu ya. Ya udah, tapi aku nggak pengen makan loh, aku lagi nggak kepengen makan aku gitu. Aku tuh benar-benar lupa kalau itu hari tanggal lahirku juga. Sampai di hotel, di intercom juga. Mau makan apa Bu Ratu? Enggak wes, kamu makan aja. Aku nemenin gitu. Ya udah. Ya kayak nggak ada dosa aja gitu.
Habis itu kayaknya tempatnya memang penuh Bu Ratu. Jadi Bu Ratu ini udah di reserve semua. Bu Ratu tuh dapat ruangan yang sebelah sini gitu. Ya udah tungguin di situ aja Bu Ratu gitu. Aku tak ngambil minum gitu. Ya udah, aku nungguin dibuka brak gitu. Enggak taunya udah dipestain sama orang-orang. Shock lah. Aku lihat semua partner-partnerku bisnis didatengin. Terus karena aku jadi iklanku kan banyak, jadi bos-bos iklan semua pada datang. Ada ibuku juga jauh-jauh dari kampung halaman, dia juga nggak ngomong nggak apa. Kok tumben sih namanya anak yang dilahirin kok aku nggak dapat ucapan gitu. Ya udah akhirnya tahu bahwa adik-adikku semuanya pada terbang, nggak ada yang kasih tahu aku. Biasanya kan adik-adik itu kalau aku ulang tahun gini ya diem aja gitu, cuman ya ucapan birthday aja gitu. Ya udah itu, nggak taunya ya sering dikeprengi sama Mas Adam. Berarti Taunya gini tadi malam, bukan tadi malam ya, iya benar tadi malam, mau tidur, balikin dong duitnya katanya gitu. Hah? Oh dibalikin? Iya, aku tadi beli goodie bag ini. Lucu kan bojoku, lucu kan? Apa? Sebelum tidur aku minta totalan. Totalan apa? Aku tadi ngajakin kan makan-makan kan, setelah ngeprank kan aku ngajak makan-makan teman-temanmu kan gitu. Ini bonnya habisnya segini. Terus aku tadi beli goodie bag ini. Ya, terus beli kue tarnya ini. Terus aku bayar kamar hotelnya ini. Bilnya dikasih aku semua, Mbak. Gimana? Dia yang ngeprank harusnya dia tanggung jawab dong ya. Ya. Dia rembes ternyata Eke juga. Iya, aku bojoku lah. Ya. tapi kan di balik itu semua berarti ada orang-orang terdekat Bunda ini masih ada perhatian ya Bu. Alhamdulillah masih. Di ulang tahun seorang Bunda itu mereka Betul. notice, ingat loh itu. Betul. Tapi alhamdulillah aku tuh sebenarnya nggak banyak teman juga. Teman-teman dekat aku tuh bisa dihitung dengan jari, dan Mas Adam itu tahu aku itu kan nggak gaul. Jadi teman-temanku yang deket sama aku, yang main ke rumah udah kayak rumah sendiri, itu yang diurusin gitu. Dia yang ngurusin sama teman-temanku itu, dan cuma 5 orang doang gitu. Yang diundang juga teman-teman aku, ibu-ibu anak sekolah gitu. Jadi teman-temannya Ivan itu mamanya itu sahabatku semua gitu. Jadi mereka aja yang kerja bakti tiap tahun gitu. Yang suka ngeprank tuh tiap tahun ya mereka aja gitu. Padahal aku udah wanti-wanti, jangan macam-macam, gue lagi pusing ya, aku bilang gitu di grup. Gue lagi pusing, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, gue lagi puyeng. Enggak lah, udah cukup. Nasi tumpengnya udah datang toh, ya udah itu, ya udah, enggak usah dirayain dah. Memang beneran ngirim nasi tumpeng ke rumah. Itu udah enak belum? Enak, udah dimakan ya udah. Ya situ aja ya, sorry ya kalau gitu ya nggak bisa ngerayain gitu. Soalnya si ini sakit. Oh iya ya nggak apa-apa wes. Aku juga nggak butuh dirayain, aku bilang gitu. Cukup itu aja. Tapi benar nggak sih Bu istilah apa tadi, orang semakin dewasa semakin tinggi, jumlahnya juga semakin hari aja mungkin menurun. Iya. Aku rasa sih sebenarnya dari kecil sampai hari ini apa yang aku dapat ini semuanya memang ada prosesnya gitu, nggak gampang. Bahkan berbisnis juga ada prosesnya, semuanya ada prosesnya. Jadi ya nggak bisa. Hello, bisa nggak lagi wawancara nih? Jangan kemeresek. Pelan-pelan. Iya. Jadi ya apa yang aku dapat hasil dari proses ini emang benar-benar nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi apa yang aku dapat semuanya memang melalui proses, nggak ujuk-ujuk instan gitu. Jadi apapun itu, dari bernyanyi, dari berbisnis, dari rumah tangga, dari punya anak, dari kasus pencekalan, dari fenomena, semua itu ada ceritanya gitu. Jadi aku bahagia dan aku berterima kasih sama Allah karena aku termasuk orang-orang terpilih yang dalam hidupnya itu benar-benar semua ada ujiannya, ada prosesnya. Jadi nggak ujuk-ujuk ketika sekarang ini lagi musim sosial media, tiba-tiba orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba membalap popularitasnya orang-orang seorang kayak kita ini gitu. Maksudnya
gampang banget gitu, sedangkan kita itu dari nol aja prosesnya udah kencang banget ya, udah perjuangan dan darah-darah gitu. Tapi ketika melihat anak zaman sekarang jadi YouTuber, jadi ngonten dan lain sebagainya, tiba-tiba dia duitnya udah ratusan miliar, tiba-tiba dia juga viral, tiba-tiba dia mengetop hampir semua jadi bisa pakai iklan dia. Kita ini mau dapetin iklan aja, Bu. Kita benar-benar harus membangun membangun citra yang sangat baik, dan itu citra itu nggak dibikin-bikin. Memang dari nolnya itu kita maintain gitu untuk kita bisa dapetin iklan, karena iklan itu kan kita harus kirim berkas yang banyak juga gitu. Orang kan lihat gitu. Personal brandingnya itu apa aja gitu. Kalau sekarang itu ujuk-ujuk moro tadi iklan gitu. Nah kita ini kan juga pejuang juga ya. Kadang-kadang ada iri dengki juga loh di situ gitu. Manusiawi itu. Tapi kembali lagi bahwa kita lebih nikmat, kita lebih hebat gitu. Karena proses kita ini diakui bukan cuman instan doang. Karyanya aku itu udah dari nol tuh orang udah tahu prosesnya seorang Inul yang nyanyi di kafe, seorang Inul yang perjuangannya 13 tahun gak punya anak, seorang Inul yang begini tuh ceritanya, storynya ada gitu. Jadi orang itu pasti akan ingat gitu ketika ada nama Inul tuh tahu gitu. Nggak ujuk-ujuk si Anu ini nih, tapi besoknya udah hilang gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa jealous juga, tetapi di situ aku juga harus belajar, mengingat aku juga masuk di dunia Gen Z sekarang ini, ya mau nggak mau juga aku harus ngikutin gitu. Bukan karena aku harus emosional ngikutin iri dengkinya, tapi aku juga harus belajar gitu, karena zamannya aku memang aku akui zamannya memang beda dengan zaman yang sekarang kita lalui gitu. Tapi ketika aku masih berjaya, istilahnya masih punya nafas di zaman sekarang, ya aku mau nggak mau harus ngikutin, mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus lebih banyak kreativitas lagi, lebih banyak karya supaya orang tahu bahwa aku juga di zaman sekarang pun juga aku masih diminatin gitu. Oke, Bun. Seorang muda Indonesia di umur 45 tahun nih, apa sih? Masih ada nggak sih Bun yang masih pengen Ya namanya manusiawi lah, pengennya harapan dan doanya pengennya bisnis saya itu bisa panjang, tidak banyak masalah, dan aku bisa menghidupi banyak orang yang bergantung hidupnya sama aku gitu. Dan selanjutnya lagi ya mudah-mudahan aku punya anak ini anak yang soleh, terus belajarnya tekun, dan cita-citaku sih pengen anakku jadi dokter gitu, kayak dokter Tompi gitu loh gitu. Dia bisa main musik, karena anakku kan bisa main musik, itu harapan aku ya. Tapi aku juga menjelaskan kepada Ivan, kalau mau ke depan itu dari sekarang harus dipikirin passionnya Ivan kemana gitu, minatnya Ivan kemana. Karena kalau Ivan sejauh ini kan kalau cuman main game aja itu nggak mau jadi gamer gitu. Tujuannya kemana Nek? Mengkane mau jadi penyanyi, atau kalau maksudnya dengan apapun yang dia punya passion gitu, nggak boleh nanggung gitu, harus totalitas. Karena ketika kamu nanggung kamu nggak akan jadi sesuatu gitu. Tapi anakku kemarin, mama nggak bisa paksa aku harus ikut aturannya mama, nggak. udah punya Udah argumen. Mama nggak bisa ngatur-ngatur Ivan kayak gitu. No, mama nggak ngatur. Mama ngasih jalan gitu. Selagi mama masih bisa kerja, you masih sekolah kepengen di Harvard atau sekolah di mana, oke, gitu. Mama siap nabung gitu. Mama bisa punya aset, mama bisa jual, bisa buat kamu lu bayar sekolah. Terus kamu kalau sukses, mama nggak minta apa-apa. Mama juga kalau Ivan kaya juga, kalau Ivan nggak ngizinin mama untuk Ivan punya rumah mewah megah, kalau Ivan nggak ngundang mama nggak bakalan nginjek rumahnya Ivan loh. Bener nih, aku bilang. Ivan kalau jadi orang sukses, duitnya banyak, mama juga nggak bakalan minta. Kalau Ivan nggak kasih, mama juga nggak bakalan ngemis-ngemis. Tapi yang jelas Ivan harus jadi orang hebat, gitu. Jangan jadi orang yang
apa namanya, cuman bisa menghabisin kekayaan orang tuanya gitu. Aku juga wanti-wanti, ini jangan dijual nih, perjuangan ini perjuangan semua. Kamu harus nambahin, harus jagain, harus ngerapiin, apa yang kurang ditambah, bukan dijual atau dikurangin. Aku udah wanti-wanti, udah mbak. Makanya dia itu paling sama aku tuh, bener, musuhan bener. Kalau sama bapaknya tuh, wah lihat nih pak, gitu kalau sama aku. Kadang-kadang kalau lagi sakit hati gitu ya, kamu kalau berani-berani sama mama kamu ya, ini kalau mama ngomongnya nggak enak nih ya, bahaya kamu ya gitu. Anak zaman sekarang itu agak-agak bikin senewan orang tua ya, apalagi umur segitu tuh lagi nyari jati diri ya. Ya mudah-mudahan selain anak ya, saya sih pengennya ya maksudnya ya kayak yang Titik lah gitu, walaupun usianya udah senja tapi masih bisa berkarya, paling tidak masih bisa bermanfaat lah untuk orang lain gitu. Itu sih kalau menurut aku, nggak ada yang lain, karena ngumpulin harta sebanyak apapun seperti yang lain sampai duitnya triliunan pun juga mati nggak dibawa, ya kan? Yang penting kalau kita ibadahnya adalah dikuatin, dimaksimalkan ibadah untuk diri sendiri dan tentunya bermanfaat untuk orang lain. Kalau bermanfaat untuk orang lain, saya sih ya itu, karena saya sekarang ini ya ngepenin banyak karyawan, memaksimalkan dan memakmurkan orang-orang yang ada di sekeliling saya, baik itu pembantu, keluarga, kerabat yang memang nggak punya atau segala macam tuh ya memang kita ya selalu ngurusin gitu. Kan aku juga nggak harus tiap hari aku keluar gitu. Itu sih, tapi mudah-mudahan dimudahkan dan dimurahkan rezekinya aja gitu, karena orang kan nggak tahu apa yang harus aku aku keluarkan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh banyak orang yang memerlukan gitu. Terakhir Bun, ada satu tema berarti berapa sih Bun? Oh udah ganti, dibalikin lagi ke Inul Daratista. Takutnya ada banyak sakwa sangka gitu karena kemarin itu kan pakai produk produk obat perkasa gitu. Jadi ya dibalikin lagi ke Inul Daratista official, itu kan Instagramnya Mas Adam. Oh gitu ya? Iya, Bukan yang Inul Daratista, ada dua ya bagaimana? Inul Daratista official. Oke. Jadi karena itu ya Bun? Karena kan kemarin tuh ya memang lucu, banyak yang follow ya, cuman kadang-kadang ngomongnya juga ada sedikit jorok-jorok apalah gitu. Jadi ya udah. Iya. Ya namanya juga orang tua ya. Kayak kita ini udah nggak pengen yang aneh-aneh lah hidupnya gitu. Oke. Oke. Terima kasih, Ya.